kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Profesor Hermansyah, SSI, MSI, PhD, beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Dr. Nesha Firko, SSI, MP. Yang kami hormati, Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Bapak Hadi, SSI, MP. Yang kami hormati, Pemateri kita pada hari ini, Bapak Mulyanto, PhD. Yang kami hormati, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Saudara Muhammad Faturrahman Triwinata beserta jajaran Badan Pengurus Harian. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Pembinaan Nasional Mahasiswa Fisika tahun 2020, Saudara Mas Agus Abnur, beserta jajaran panitia. Yang kami hormati, para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta Seminar Nasional Mahasiswa Fisika tahun 2020. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Allah, hidayah, serta karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada ruang Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Selamat datang dalam acara Seminar Nasional Mahasiswa Fisika tahun 2024 dengan tema Fisika dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, Inovasi Fisika dalam kontribusi pada pencapaian SDGs. Saya Rizky Dan saya, Dery Danwasta, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Mahasiswa, dan Mars Universitas Sriwijaya. Keempat, penampilan tari gending Sriwijaya. Kelima, sambutan. Keenam, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Ketujuh, doa. Dan terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga acara demikian dapat berjalan sebagaimana. Memasuki acara selanjutnya, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ifra Muhammad Hashim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa ayyakuna qad qataraba ajalukum fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. May yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadhharum fi tughyanihim ya'mahun. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa sakulat fis samawati wal ardh la ta'tiyakum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'an qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsara la ya'lamun. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basirun liqaumin yu'minun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga yang membaca dan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Mahasiswa dan Mas Universitas Sriwijaya. Kepada operator dimohon bantuannya. Bangsa dan anak
Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Universitas Sriwijaya, lama kemajuan bangsaku, dengan falsafah Pancasila, mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Ilmu alat pengabdian untuk menerangi alam semesta dengan semboyan pengabdian ke arah kejayaan abadi. Universitas Sriwijaya, sumber ilmu sepanjang masa, membentuk generasi baru yang penuh semangat untuk mengabdi, melatih bunga yang suci, lambang agung keluhuran cipta, dengan rahmat Tuhan yang esa, menuju masyarakat adil makmur. Acara selanjutnya, penampilan tari Gendi Sriwijaya. Kepada tim tari diserahkan.
nikmatkan lagi sama bahagia. Ku ciptakan kembali dari kandungan sang mahakala. Sriwijaya dengan asrama agung sang maha guru. Tutur sangka dharma malasatya, kirti dharma kirti. Berkumandang dari puncaknya si gunung Mahameru, menaburkan tuntunan suci Gautama Buddha Sakti. Candi pusaka zaman Sriwijaya, saksi luhur berdiri tegak kokoh sepanjang masa. Memasyurkan Indonesia di benua Asia. Melambangkan keagungan sejarah Nusantara. Taman Sari berjenjang emas perak seri dengan kolam uang bagai di surga Indralaya. Taman Putri turunan Maharaja mendengarkan irama lagu gending Sriwijaya. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana Seminar Nasional Mahasiswa Fisika tahun 2020
kepada saudara Mas Agus Abdurrahman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Hermansyah, SSI MSI PhD, selaku Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Fiber Monado, SSI MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Vincent Virgo, SSI MT. Yang kami hormati Pembina Fisika Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Hadi, SSI MT. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika Muhammad Fatur Rahman Triwinarta beserta jajaran Badan Pengurus Harian. Yang saya hormati Pak Mulyanto, PhD, selaku narasumber dalam acara Seminar Nasional Fisika tahun 2024 ini, serta seluruh peserta Seminar Nasional yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Seminar Nasional Fisika tahun 2024. Izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media partner yang telah memberikan dukungan demi kelancaran acara ini, dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman beliau di tengah kesibukan yang luar biasa, serta tanpa adanya diadakan seminar ini, saya harap dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tak lupa juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dari awal persiapan hingga terlaksana acara hari ini. Mungkin akhir kata dari saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fisika kepada Saudara Muhammad Fatur Rahman Triwinarta, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya, Profesor Hermansyah SSI, MSc PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Fiber Monado MSI. Yang terhormat Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya, Dr. Vincent Virgo SSIMT. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Fisika, Bapak Hadi SSIMT. Dan yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Mulyanto PhD. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar Nasional Fisika tahun 2024, Saudara Mas Abdul Rahman beserta jajaran panitia. Dan saya hormati serta saya banggakan kepada seluruh peserta Seminar Nasional Jurusan Fisika Himpunan Mahasiswa Fisika tahun 2024. Pertama-tama puji dan puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar nasional. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang dan penuh akal sehat seperti kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada
Pak Fiber selaku WD3 yang udah menyempatkan hadir di kegiatan Semnas pada hari ini, dan pembina Himafia Bapak Hadi yang sudah mensupport kegiatan kami pada hari ini, serta terima kasih juga saya ucapkan mewakili teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Fisika Unsri kepada Bapak Mulyanto yang sudah memberikan waktu untuk kita pada hari ini akan menyampaikan materi yang tentunya kita sangat tunggu-tunggu. Serta di sini saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh dan panitia yang menyiapkan acara pada hari ini. Dan kami dari selaku pihak penyelenggara Mahasiswa Unsri memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta apabila dari kami masih banyak kekurangan yang insya Allah akan menjadi evaluasi dan perbaikan di Semnas tahun selanjutnya. Pada kegiatan kali ini harapan dari kami selaku penyelenggara kegiatan seminar nasional dengan mengangkat tema berupa fisika dan tujuan penggunaan berkelanjutan SDGs, yaitu inovasi fisika dalam berkontribusi untuk mencapai SDGs, di mana penerapan ilmu fisika yang kelaknya yang tentunya sangat berpengaruh dan menjadi salah satu aset untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu di sini saya pada seluruh peserta agar dapat menyimak dari pemateri kita pada hari ini terkait materi yang akan disampaikan, serta dapat aktif atau interaktif pada kegiatan diskusi nantinya. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan yang ketiga oleh pembina Himpunan Mahasiswa Fisika kepada Bapak Adi SSI MP, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini, pada pagi yang cukup cerah ini, kalau di Indralaya ini, kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan seminar nasional Himafia ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertama-tama mungkin saya akan sapa dulu atau ya ini sahabat saya ya kepada pemateri atau narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Mulyanto PSD ya. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kami ini ya. Kemungkinan kalau dia nih tidak ngisi acara kita ini mungkin lagi jogging atau sepedahan dia ini biasanya. Oke, selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini nanti akan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan Tika, Bapak Dr. Fiber Monado, MSI. Mohon nanti Pak untuk dibuka acaranya ini ya setelah ini ya. Oke, selanjutnya juga saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia ya, panitia seminar nasional ini yang telah bisa mengorganisir seminar nasional ini sehingga bisa terlaksana dengan baik ya, kepada ketua panitia Saudara Abdurrahman dan juga jajaran panitianya, dan juga kepada ketua himpunan mahasiswa fisika, ketua Himafia Saudara Fatur juga ya, dan juga tentu saja segenap mahasiswa fisika khususnya, dan juga mungkin kalau lihat di sini ya peserta seminarnya ini ya ini nasional ya, jadi sebenarnya banyak sekali nih. Mungkin jadi apa catatan juga atau laporan juga kepada pimpinan fakultas Bapak Fiber Monado, bahwa kalau dilihat di sini yang hadir ini tidak hanya dari mahasiswa fisika, mungkin juga ada mahasiswa jurusan lain di lingkungan Universitas Sriwijaya, dan juga ada dari universitas lain yang di luar Unsri ya. Saya lihat ada dari Unila ya, ada dari
UNAN mungkin ya, dan lain-lain. Dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, atas kehadirannya semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik pada pagi hari ini ya. Jadi kalau saya lihat di sini peserta Zoom meeting termasuk saya sudah 187 peserta. Ini adalah jumlah yang cukup baik banyak ya, sehingga kita bisa menilai bahwa mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan sukses ya. Oke, di sini saya sebagai pembina himpunan mahasiswa ya, tentu saja akan terus mendorong ya mahasiswa fisika ya, dan juga kalau di sini kan ada mahasiswa dari luar juga, bahwa memang kegiatan-kegiatan seperti ini akan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Kalau kita lihat tentu saja dalam menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan seminar ini, tentu saja ada banyak sekali sesuatu yang perlu disiapkan ya, ada banyak sekali mungkin masalah-masalah yang perlu kita selesaikan, kita mesti atasi. Itu akan menjadi suatu pengalaman bagi kalian semua, sehingga nanti pada saatnya nanti apabila setelah lulus jadi mahasiswa itu jadi pengalaman, sehingga nanti bisa digunakan sebagai anggaplah pengalaman di dunia kerja nantinya ya. Ya, jadi ini kebetulan ini berkaitan dengan tema yang akan kita mungkin kita ikuti pada kegiatan hari ini. Tentu saja ya, ini kebetulan Pak Mulyanto ini ahli di bidang artificial intelligence ya, dan tentu saja kalau di jurusan fisika itu bukan ada ya, memang mata kuliah yang terkait dengan artificial intelligence ini ada banyak ya. Kalau dulu ada jaringan saraf-tiruan ya, kemudian ada mata kuliah artificial intelligence ya. Jadi memang penggunaan AI pada saat sekarang ini sangat tidak bisa kita lepaskan, atau kita mesti ikut turut dalam penguasaan AI ini, karena memang saat ini dunia kita ini ya sudah sudah dikuasai oleh teknologi AI ini. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa fisika atau mungkin pada sivitas akademika fisika ya, kita tetap akan bisa tetap ikut untuk dalam kemajuan atau pengetahuan tentang teknologi AI ini. Nanti kita tinggal aplikasikan ya AI ini dalam bidang fisika yang nanti sama-sama kita tekuni ya. Mungkin sebagai kata sambutan dari saya sebagai pembina Himapia sampai di sini saja dulu ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Semoga semoga acaranya ini akan berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga tentu saja saya mengharapkan bahwa untuk semua peserta yang hadir pada saat ini sehingga dapat berpartisipasi aktif ya, sehingga nanti waktu yang sudah diluangkan oleh narasumber kita ini jadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara kita pada hari ini oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Dr. Fiber Monado, MSI, dipersilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, saya banggakan narasumber kita pagi ini Pak Mulyanto PhD. Terima kasih Pak. Ini pembina Himapia, Pak Hadi, para ketua Ormawa yang ada di lingkungan FMIPA yang mungkin sempat hadir, wabil khusus Himapia dan juga panitia,
serta tim dan semua peserta yang luar biasa. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Dekan FMI Pondok Sriwijaya, Bapak Prof. Hermansyah. Ya, titip salam, semoga kegiatannya bisa berjalan lancar dan sukses. Sekarang sedang raker, saya juga ikut raker, tapi diminta Pak Dekan untuk hadir di sini. Jadi sempat keluar sebentar ini dari ruangan raker dan mungkin nanti saya setelah ini akan izin untuk kembali ke ruangan. Sekali lagi selamat Himapia yang rasanya awal tahun menyampaikan kepada saya mau mengadakan seminar nasional seperti ini. Mungkin sudah cukup lama direncanakan dari kepengurusan tahun kemarin barangkali, dan tahun ini bisa terlaksana. Dan semoga hal yang baik seperti ini bisa secara kontinu diprogramkan sehingga paling tidak bisa terlaksana dalam setiap tahun. Di samping kegiatan-kegiatan Himapia yang lainnya yang sudah luar biasa. Ini sekali lagi terima kasih Pak Hadi sebagai pembina Himapia dan pendorong Himapia. Kegiatan seminar nasional seperti ini tentunya menjadi suatu bagian literasi digital yang sangat berguna bagi mahasiswa sekarang ini maupun setelah lulus. Dan itu kita sadari betul gitu ya sebagai dosen, sebagai pembina kemahasiswaan bahwasannya hal seperti ini penting sebagai bekal gitu ya. Dan alhamdulillah seminar kali ini sepertinya diikuti oleh banyak mahasiswa, tidak hanya dari Unsri, tapi juga tadi seperti kata Pak Hadi, ada dari universitas lain dan Bapak sempat lihat ada dari UNS, UNAN, UNILA, UI juga ya, ada Unsika dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini sangat dipersiapkan oleh panitia dan Himapia untuk dikoordinasikan dengan baik dan semoga sekali lagi acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Itu yang dapat saya sampaikan dan tadi diminta untuk membuka. Sebelum saya buka nanti sekali lagi Pak Mulyanto, terima kasih atas kehadirannya dan sharingnya nanti kepada adik-adik mahasiswa. Semoga bermanfaat dan barokah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Fisika tahun 2024, dengan ini saya buka. Sekian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembukaan acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya, sesi dokumentasi bersama Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya yang akan dipandu oleh moderator. Kepada operator, mohon bantuan. Izin ambil alih. 3, 2, 1. Tiga, dua, satu. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Selanjutnya lagi. 3, 2, 1.
Oke, ini untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Nyimas Marjana Mesya Halimi, disilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar Mendengar, saya izin jelas? dulu ya. Izin Pak Hadi, Pak Mul mau melanjutkan ini masuk ke ruangan raker kembali. Semoga Terima lancar kasih dan Pak Biber. sukses. Sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony kita yang sudah keren pada hari ini. Dan teman-teman, sebelum memasuki acara selanjutnya, perkenalkan saya Nyimas Marsyanda Mesya Halim selalu moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki sesi acara selanjutnya, kita sapa terlebih dahulu nih teman-teman permateri kita pada hari ini. Ada Bapak Mulyanto PhD, boleh? Halo Bapak Mulyanto. Halo, Assalamualaikum. Suara saya jelas? Jelas Bapak. Oke. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah saya di Cibinong, ini terang. Sepertinya panas, bakal panas nih seharian. Alhamdulillah sehat. Senang sekali Nah, bisa sebelum itu, di sini, bisa ketemu adik-adik. Ini kebanyakan kata Pak Hadi mahasiswa baru ini, atau jangan-jangan bukan nih. Jangan-jangan malah expert-expertnya semua ini nanti. Ya, mungkin campur nih Pak Mul. Nanti ada yang baru, mungkin ada yang semester 3, mungkin ada yang semester 5, mungkin. Baik, baik. Iya. Oke, silakan dilanjutkan, moderator. baik sebelum itu, izinkan saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu sebelum kita memasuki sesi permaterian. Boleh untuk operator menampilkan CV dari permateri kita yang super keren pada hari ini. Operator. Baik, jadi teman-teman, kita kenalan dulu nih sama permateri kita hari ini, yaitu Bapak Mulyanto PhD. Dan beliau memiliki working dedication dari bulan April tahun 2024 sampai sekarang. Jadi, beliau merupakan postdoctoral fellow in agriculture, artificial intelligence at Indonesian National Research and Innovation Agency, dan beliau juga merupakan lecturer informatics Universitas Islam di Riau, teman-teman. And then, untuk education milestone-nya, beliau merupakan lulusan PhD in Electronic and Computer Engineering National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan. Dan bukan hanya mendapat gelar PhD, beliau juga merupakan Master Computer Science in Computer Science Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Indonesia nih teman-teman. Boleh scroll ke bawah, operator. Dan untuk publication, beliau pernah menerbitkan jurnal Scopes nih teman-teman. Pada tahun 2023, 2021, dan 2020. Dan untuk
Conference pada tahun 2023. Beliau menjadi CEO author pada Advancing Total Communication in IBI, a proposed conceptual framework for sign language translation. Dan untuk project research experience-nya, beliau Artificial Intelligence Development Framework di Aeon atau Associate Crop Asus. Jadi permateri kita pada hari ini tuh merupakan dosen dari Universitas Riau nih teman-teman. Universitas Islam di Riau. Dan karena tadi kita sudah sapa permateri kita juga udah kenalan sama permateri kita. Gimana kalau kita langsung aja nih? Lanjut ke permaterian sama permateri kita yang keren pada hari ini. Maka dari itu, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Mulyanto. Terima kasih. Screen saya sudah nampak di layar. Halo, Iya, sudah ya? jelas Pak. Screen saya sudah terlihat di layar. Sudah Pak. Oke, Ya, sudah bagus Pak Mul. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktunya, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini, sharing, terutama kalau saya dari bagian AI, terus terang saya juga dari sisi fisik tuh tidak bisa dibilang tidak tahu karena terus terang S1, S2, S3 saya di komputer. Tapi mungkin dari sisi perspektif AI mungkin bisa jadi sedikit view atau sudut pandang buat adik-adik fisika semuanya. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas MIPA, Profesor Hermansyah, Bapak WD 3, Pak Dr. Fiber Monado, Pak Hadi. Beliau ini senior saya, jadi beliau kemarin yang minta saya tolong isi itu. Kalau ada senior bilang tolong isi itu mau nggak mau harus bilang iya ya. Terus Bapak Ibu dosen di S1 Fisika Unsri, adik-adik panitia semuanya dan seluruh peserta webinar. Ya, untuk hari ini saya akan mencoba sedikit mengenalkan tentang AI itu apa, terutama dari perspektif kita orang komputer, terus nanti sedikit terkait dengan apa sih yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dari AI dari sisi teman-teman fisika. Baik, langsung aja mungkin tadi sudah disebutkan sebenarnya saya ngajar saya baru ngajar, tapi sebenarnya juga belum mengajar sebenarnya karena saya bersamaan juga di postdoktoral, jadi eh, bukan researcher eh, di PNS BRIN, tapi hanya sebagai doktoral di BRIN selama untuk saat ini selama 1 tahun di agroindustri. Nah ini kan jauh ya, komputer agroindustri. Nah sekarang ngomong di fisika. Tapi kembali nanti
AI itu sebenarnya cuma tool ya, tool kita semua, bahkan menurut saya semuanya harus bisa menguasai ini. Terus untuk sekolah, alhamdulillah diluluskan di National Taiwan University of Science and Technology di Electronic and Computer Engineering. Ini kita satu college ya Pak Hadi ya, dengan Pak Hadi satu college, jadi beliau juga di NTUSC, insya Allah segera selesai. Terus gaya-gayanya pernah visiting researcher di Tokyo Institute of Technology, di sebenarnya nggak nyambung juga di sana saya di lab radar, jadi juga nggak nyambung karena ilmu saya AI, jadi lihat radar ya hanya sekedar tahu aja. Terus internship di Ion. Ion itu anak perusahaan Asus, tapi khusus untuk produk-produk industri kayak drone, kayak apa namanya, kayak IoT yang berbasis AI. Is common apa namanya? Kalau di kalau kita kuliah di Taiwan untuk S1 S2 itu biasa kok kita internship di perusahaan gede itu biasa, jadi nggak gitu, nggak, ya biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa. Terus untuk riset, nah, supaya saya nampilkan ini supaya eh, apa namanya, jadi di sini saya punya 4, karena nggak kayak bapak ibu dosen semua yang punya paper banyak, itu saya cuma punya 4. Jadi 4 dan 1 itu juga conference. Waktu itu conference di VTC di Finland. Cuma karena COVID akhirnya ya sama online seperti ini. Nah, jadi 1 conference sama 2 paper. Mohon doanya ini ada 2 paper lagi Q1. Mudah-mudahan bisa segera nyusul. Ini temanya serem. SDG. Saya tidak tahu SDG itu apa, dan mendalami SDG setelah saya baca-baca ternyata banyak ya, dan karena ada 17 visi berkontribusi di SDG 7, 9, 13. Nah, nanti mungkin lebih oke-nya ini nanti teman-teman panitia bikin sendiri. Nah, ini saya nanti fundamental. Kayak AI semua sekarang kan, apa namanya, kalau lihat tuh semua hal selalu dikaitkan dengan AI gitu. Bahkan produk-produk pun sekarang udah apa-apa AI gitu kan. Nah, karena apa ya? Mungkin karena hype-nya ya. Hype tuh udah ada sekarang tuh udah hype-nya ke AI. Mungkin ke depan beda lagi. Nah, ini kalau dilihat AI sekarang itu udah kayak zaman-zaman saya dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu dosen dulu ada era di mana ada perubahan yang sangat signifikan kayak listrik. Nah, mungkin kalau adik-adik sekarang nggak ada yang apa namanya, yang ngerti gimana zaman nggak ada listrik sama zaman ada listrik itu seperti apa berbedanya gitu kan. Terus ada era internet. Nah, ini alhamdulillah saya ngerasain semua nih, zaman nggak ada listrik seperti apa, zaman ada internet sama nggak ada internet tuh seperti apa, itu apa namanya, ngerasakan. Dan sekarang eh, era disrupt yang lain ada AI gitu kan. Jadi AI mulai menjadi sebuah apa namanya, membedakan zaman mungkin besok, zaman zaman kita sekarang sama mungkin zaman ke depan itu akan berbeda sekali karena ada AI itu tadi. Nah, terus apa? Perkembangannya luar biasa sekali. Bahkan mungkin beberapa bilang menakutkan gitu ya. Nah, ada yang beberapa bilang menakutkan, ada yang bilang itu apa, promising sekali gitu. Nah, ini
juga mungkin perlu jadi salah satu apa namanya sudut pandang adik-adik gimana memandang AI itu, terutama terkait dengan studi masing-masing gitu kan. Nah, kayak sekarang kayak generatif model AI kayak ChatGPT gini kan, kayaknya semuanya udah tahu deh ChatGPT kan. Kayaknya apa-apa sekarang, kalau zaman saya dulu mungkin googling gitu udah paling keren. Sekarang udah ChatGPT, kita bisa minta, kita menanyakan sesuatu ya kita tanya, nanti dia jawab. Nah, itu gimana sih konsepnya gitu kan. Nah, gimana ini bisa jadi tren gitu kan. Bahkan sekarang dari ChatGPT itu nggak hanya apa namanya, nggak hanya masalah nanya jawab aja, tapi lebih jauh ke depan ya. Terus mungkin yang sekarang juga jadi apa namanya, ada style gun. Jadi konsep apa, generated model gitu ya. Kita bisa generated model dari image, apa namanya, dari video, dari audio, dari banyak hal gitu kan. Nah, itu bahkan Korea sekarang ya darurat apa, deepfake gitu kan. Jadi wajah-wajah tokoh-tokoh penting dipalsukan gitu. Jadi udah nggak bisa membedakan lagi, apa? Udah susah membedakan mana yang real, mana yang enggak di dunia internet gitu kan. Atau mungkin yang sekarang mungkin apa namanya banyak dipakai khalayak umum, kayak umpamanya apa namanya filter gitu kan. Nah, kan kayak kayak gini nih apa namanya, banyak banget ya. Ini saya lihat sering lewat di ini, saya kalau lihat apa namanya, lihat YouTube tuh sering lewat ada orang bikin video pakai filter dan hal-hal lain yang terkait dengan AI. Nah, mungkin yang serius untuk studi kayak precision modeling, kayak AI untuk diagnosis, terus drug recovery, ini udah banyak banget riset-riset di sini. Oh ya, nanti terkait di BRIN, nanti mungkin saya sedikit di belakang nanti ada beberapa hal informasi terkait apa namanya. Mungkin adik-adik yang mau riset bisa memanfaatkan beberapa fasilitas di BRIN. Bahkan ada pendanaan untuk riset di BRIN, nanti kita coba di belakang juga terkait dengan apa namanya program yang ada di Taiwan, di mana kita orang Indonesia atau orang luar bisa memanfaatkan di sana. Nanti ada kebetulan saya udah di lab, saya udah banyak teman-teman anak S1, S2 ke Taiwan hanya untuk apa namanya, untuk kayak internship gitu. Nanti kita sedikit ini, mana tahu nanti dari jurusan pengen ini kan, pengen bisa melakukan kerjasama di situ. Nah, ini self driving cars, drone, terus sekarang yang agak lumayan serem mungkin ya, ini terkait dengan artificial general intelligence. Jadi udah mulai berkembang satu model AI yang bisa melakukan banyak hal. Jadi multitasking. Kalau dulu kan AI hanya satu-satu, bikin filter, terus umpamanya di self driving car untuk deteksi line sendiri, untuk segmentasi apa namanya objek sendiri. Nah, sekarang udah kayak general purpose artificial intelligence itu udah mulai dikembangkan AI di mana bisa melakukan segalanya. Jadi satu model untuk ini. Nah, ini agak, beberapa bilang agak menakutkan, tapi beberapa bilang juga ini promising. Jadi kayak Hinton, salah satu apa namanya godfather-nya AI itu sampai bilang agak warning terkait dengan perkembangan di artificial general intelligence. Tapi ya pasti AI sekarang bakal berkembang terus, tinggal gimana nanti terkait dengan etik mesti juga akan ada. Nah, ini fun fact-nya, AI itu udah pernah ngalahin juara catur, udah pernah, ya, udah tahun berapa itu. Deep Blue itu udah lama banget. Terus baru-baru ini mungkin pernah lihat AI bisa ngalahkan juara Go, catur apa? Catur Korea itu ya. Terus beberapa tahun kemarin saya lihat juga AI bisa juara lomba fotografi. Jadi ada lomba fotografi internasional, ada satu ini generated AI itu bisa juara ya. Tapi akhirnya juga saya ingat saya
tetap dianggap juara tapi ada kategori apa gitu. Nah ini juga kan menakutkan ya. Fotografi kan kita ngambil objek ini ya. Nah ini genre. Terus mungkin yang senang game kayak OpenAI Dota itu sudah bisa mengalahkan player asli untuk pertandingan 5 lawan 5 gitu kan. Nah, yang udah umum kita pakai kayak apa? Nah, di handphone kita tuh pasti udah yang seri-seri baru tuh udah bisa aja kameranya tuh secara otomatis apa disetting kontras, fokus terhadap apa namanya? Dilihat environment-nya udah ada. Terus translator, terus apa namanya? Udah bagus banget ya. Jadi yang nanti nulis mungkin kita butuh banyak banget nih apa itu sekali kalau saya zaman dulu tuh kalau mau nulis mesti harus dikirim ke apa namanya proofreading untuk dibaca dicek sama dia sekarang udah mendekati realistis. Terus juga yang menakutkan AI bisa buat yang palsu-palsu itu berita palsu bisa apa namanya eh, gambar palsu video palsu bahkan ngikutin apa suara atau mimik palsu itu juga sudah hal yang umum sekarang. Tapi kembali untuk kita orang teman-teman adik-adik yang baru mungkin masuk untuk mahasiswa baru ya AI itu nanti tool ya sebuah tool untuk apa mengoptimasikan kondisi nanti yang mengoptimalkan fenomena-fenomena yang bisa kita modelkan. Mungkin sebelum ngomongin jauh, nah mungkin agak terminologi terkait dengan AI itu biasanya overlapping antara AI dengan machine learning atau lebih dalam lagi dengan deep learning. Terus ada juga nanti ada data science itu apa lagi, terus ada big data di sana, kan? Nah sebenarnya machine learning, deep learning itu bagian dari AI di sini. Jadi AI itu sebenarnya konsepnya secara sederhana bisa dibilang gimana komputer atau mesin itu bisa apa namanya mengcopy atau berperilaku seperti kita sebagai manusia atau hewan. Jadi ada konsep manusia berpikir gimana, melihat gimana, itu biasanya dimimik di AI. Terus ada satu lagi di sisi lain ada big data, apa data science, gitu kan? Data science itu ilmu tentang data ini juga sebenarnya baru. Kenapa baru? Sebenarnya konseptualnya lama, cuman karena komputer sekarang udah sangat luar biasa, ya sangat luar biasa, bisa dibilang udah bagian dari kita semua, data tersedia semua, akhirnya muncul data science, di mana gimana kita mempersiapkan data untuk bisa dimanfaatkan. Nah, karena adanya data science, ini ada big data. Big data itu terkait dengan data yang sangat-sangat besar. Ya. Nanti AI, deep learning, terutama deep learning itu sangat rakus terhadap data. Ya, sangat rakus terhadap data. Ini apa sangat dibutuhkan sekali adanya big data. Jadi saling beririsan, cuman konseptualnya berbeda. Kalau AI itu terkait dengan gimana memodelkan datanya, kalau data science itu gimana kita mempersiapkan datanya, big datanya sendiri konsep dari data yang besar tuh gimana menghandle-nya. Nah, ini sebenarnya beririsan semuanya. Nah, AI jadi ini banget, jadi apa namanya? Jadi terkenal banget karena data itu tadi, data sekarang sangat besar, jadi konsep pengambilan keputusan jadi sedikit berubah. Mungkin kalau problem solving zaman dulu tuh theoretical based matematik gitu ya. Kalau Anda orang fisika mungkin ingin apa bandul pendulum itu based on mathematics, based theoretical atau metodologi. Nah, jadi kita bilang itu problem solving driven by matematik gitu kan. Tapi sekarang kan problem solvingnya bisa sudut pandang lainnya tuh bisa by driving by data. Jadi
dengan data kita coba data itu ambil apa namanya, ambil sarinya, terus kita jadikan sebuah model untuk menggambarkan fenomena sesungguhnya gitu kan. Jadi karena ada data itu tadi, jadi kalau kita ngomongin AI mau nggak mau itu ngomongin data. Jadi benar-benar harus prepare data yang oke gitu kan. Jadi kalau nanti mungkin adik-adik pengen yang fisika, pengen belajar terkait dengan AI, mungkin mau mau apa riset tentang dengan menggunakan AI, ya harus pastikan bahwa datanya itu sufficient gitu kan, cukup gitu. Nah, terus juga apa terkait dengan data itu mesti yang kita modelkan AI itu untuk memodelkan high dimensionality. Jadi data yang sangat tinggi, kompleks itu AI bisa melakukan itu. Ya, terus terkait data juga ada label atau non label, itu juga harus dipikirkan. Tapi mungkin sekarang untuk big data itu nggak begitu apa. Untuk data-data primer mungkin nggak begitu problem. Mungkin juga kita butuh namanya smart data. Jadi nggak melulu banyak, tapi smart. Jadi benar-benar menggambarkan fenomena yang ingin eh, di, di dimodelkan gitu kan. Nah, ini contoh data high dimensionality. Kalau kita lihat, kalau umpamanya sederhana aja, kalau Anda ingin apa namanya eh, mengklasifikasi ini kucing apa anjing, itu dengan lihat kucing dan anjing, kita kita apa sih yang membedakan gitu. Kira-kira apa yang membedakan kucing dan anjing itu apa? Kalau kita manusia lihat kan, lihat oh ini kucing, ini anjing, mungkin make sense. Tapi gimana konsep itu tuh dibawa ke komputer? Gimana komputer itu bisa mengerti bahwa ini anjing, ini kucing. Nah, itu mungkin ya itu tadi, eh, kalau kalau based on theoretical kita mungkin punya punya apa namanya punya beberapa eh, feature gitu kan, banyak. Kalau saya nggak tahu ya, saya sendiri juga kalau suruh lihat kucing dan anjing seperti apa, mungkin hal yang pertama kayak telinganya gitu kan. Oh, telinga anjing seperti apa namanya panjang gitu, atau telinga kucing pendek gitu kan. Kalau kita kita breakdown ininya apa ciri-cirinya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi gimana komputer ini kita kita buat supaya ngerti ini untuk hal yang sangat general sekali, karena mungkin aja kita bisa lihat kucingnya kayak gini tapi posisi lain berbeda. Nah, itu gimana, ini data yang sangat-sangat eh, tinggi dimensionality-nya. Nah, ini untuk saat ini eh, komputer sudah, ya bisa dibilang sudah bisa melakukan itu ya. Nah, ini nanti secara sederhana seperti apa, nanti mungkin bisa di kita kita ini kan di ini di fisik itu seperti apa. Nah, kayak kayak high dimensionality, kayak apa namanya fluida, untuk itu perilaku itu kan susah untuk digambarkan, apa namanya dimodelkan. Nah, AI untuk saat ini saya pikir sudah bergerak untuk bisa lebih bagus untuk memodelkan ini. Nah, terus tadi ada data, terus ada apa namanya, nah ini konseptualnya AI itu eh, based on data gimana menjawab permasalahan gitu kan. Jadi ada data, ada question, nah ini gimana menjawabnya gitu kan. Ada data, ada question. Jadi based on question. Jadi apa yang kita kerjakan dengan itu tuh based on question. Mungkin besok juga teman-teman adik-adik fisika bakal ngomongin apa sih, kalau ngomongin AI itu nggak nggak general. Oh, dengan ini bisa dipakai AI kok gitu. Tapi harus dipastikan dulu apa yang ingin dikerjakan, karena versatil banget ya. Kita harus mengidentifikasi dulu problemnya, baru kita ngomongin apa yang kita kerjakan. Nah, ini di sini sebenarnya kalau ngomongin AI
saya bilang betul, tapi itu benar-benar tergantung sama orangnya, ya. Jadi benar-benar tergantung sama Anda sebagai main behind the gun-nya. Jadi AI itu nggak bisa otomatis gitu aja. Dan memang benar-benar butuh Anda ya sebagai orang yang expert atau tim expert untuk problem solving uh, fenomena yang ingin Anda pecahkan dengan AI, ya kan? Nah, jadi simpelnya hanya ada apa? Kita ngomongin di sini question. Jadi kalau kita bicara AI itu sebenarnya hanya masalah apakah masa lampau itu dapat merepresentasikan masa depan. Kayak tadi kalau saya punya apa namanya? Saya punya gambar kucing, gambar anjing, bisa nggak data gambar kucing dan gambar anjing ini kalau saya modelkan itu bisa merepresentasikan besok kalau ada gambar kucing lain gitu atau ada bentuk kucing lain bisa nggak saya deteksi itu. Jadi jadi bisa nggak gitu ya masa lampau itu merepresentasikan dari uh, masa depan. Jadi yang diharapkan model AI-nya bisa melakukan ini. Terus yang kedua, apakah masa lampaunya itu bisa dimodelkan untuk masa depan? Karena sebenarnya nggak setiap problem bisa dimodelkan gitu kan. Kalau mungkin kalau kami kayak time series kayak ngomongin white noise itu agak susah untuk dibilang bisa merepresentasikan masa depan gitu kan. Tapi beberapa model apa AI sekarang bisa nanti kayak ada saya kemarin karena suruh bawain tentang fisika ini apa sih yang bisa dilakukan di fisika ternyata untuk fluida untuk apa namanya eh, ya cairan itu bisa dimodelkan di AI-nya luar biasa ternyata perkembangan AI di fisika juga luar biasa. Terus yang perlu juga di situ apa yang diperlukan atau data yang diperlukan. Nah ini kalau Anda ingin membangun AI based on apa namanya masing-masing problem masing-masing ya apa question apa yang ingin diselesaikan terus bisa melihat apakah masa lampau itu bisa merepresentasikan uh, ke depannya atau masa depan terus bisa dimodelkan nggak terus data yang diperlukan apa itu terus nah ini di bawah AI secara spesifik ada machine learning. Nah machine learning itu sama model yang dibangun dari data jadi di sini saya ada input. Nah, konsepnya ada input, terus input itu kita masukkan ke machine learning, kita beradab machine learning itu bisa membangun model ya dari input yang ada. Gitu. Nah, terus kayaknya kok enak banget gitu kan, tinggal ada input, data, terus keluarnya ada hasil gitu. Nah, kayaknya kok ajaib gitu kan. Tapi sebenarnya ini bukan sebuah hal yang ajaib karena terus terang machine learning, deep learning itu juga udah dilandasi dengan apa namanya fundamental matematika, komputasi yang kuat di sana. Jadi emang nggak bisa dibilang magic. Kita tahu kok kerjanya gimana gitu kan. Di sini ada konsep optimisasi, ya, optimization, gimana mengoptimasi model. Terus ada konsep regression, based on matematiknya, statistiknya, itu fundamentalnya ini. Jadi bukan barang yang ajaib. Jadi kelihatan ajaib karena emang dari apa namanya pinternya tuh sama seperti kita. Cuman apa pinternya bisa dibilang mereplikasi kita. Tapi kecepatan dalam memproses itu yang bikin uh, mesin learning, terutama yang sekarang dengan komputer yang luar biasa sekarang itu bisa jauh lebih cepat. Terus mungkin kalau teman-teman yang udah belajar AI, kayaknya deep learning, machine learning tuh yang terkenal banget kan NN ya, neural network. Tapi sebenarnya enggak juga. Beberapa model kayak Tree, SVM, classical model ini masih masih sangat penting, sangat punya sumbangsih di kemajuan dari AI itu sendiri. Jadi AI bukan sebuah
ya harus dipelajari, nggak bisa terus ada ini pakai AI aja nanti gitu selesai urusan, ya nggak seperti itu. Jadi AI itu kembali tool, ya menurut saya tool, dan kita semua kayaknya tadi saya bilang nggak melulu orang komputer kok yang harus yang harus ngerti AI. AI menurut saya udah semuanya harus kayaknya perlu deh untuk belajar AI, konseptual AI seperti apa, karena memang jadi salah satu sudut pandang kita menyelesaikan masalah. Pokoknya teman-teman yang mau skripsi, ya, yang memandang masalahnya, menyelesaikannya based on tadi mathematical, theoretical, atau bisa juga cara lainnya mungkin, ya, cara sudut pandang lainnya dari mana. Oh, pengen menyelesaikan masalahnya based on data driven itu tadi. Ada data, dari data itu gimana bisa menggambarkan fenomena yang ada, gitu kan. Itu yang bisa dilakukan. Jadi ada alternatif teman-teman adik-adik yang pengen pengen menyelesaikan atau pengen menyelesaikan studinya, pengen untuk kedepannya, nextnya juga saya pikir AI bisa jadi senjata Anda untuk menyelesaikan problem-problem. Terus secara umum gimana AI bekerja? Saya tadi bilang bahwa ada input, ada machine learning, ada output, gitu kan. Nah, input biasanya apa? Input biasanya berupa yaitu tadi data multidimensi, gitu kan. Data multidimensi. Terus kita masukkan ke machine learning. Nah, ini modelnya banyak banget, dari klasikal sampai sekarang yang mungkin terkenal. Tadi saya bilang ada neural network, gitu kan. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan dengan data ini? Yang diharapkan bisa banyak kayak gini. Oh, ini bisa nih kita lihat, oh dengan data yang ada, mesin ini harusnya bisa mengklasifikasi ini apa, ini kucing, ya, kucing, kan. Input atau data trainingnya itu bisa melakukan ini, ya, mesin learning bisa dengan data-data di masa lampau bisa, ya, untuk ini, atau mengklasifikasi langsung secara spesifik, ini kucing apa, ini anjing apa, gitu. Itu sudah hal yang saya pikir bukan problem besar lagi di AI, gitu. Atau sekarang yang lebih ini konsep-konsep generatif model, kita kan ini dan ada kucing sama anjing selfie, gitu kan. Nah, ini kan hal yang mungkin untuk beberapa tahun lalu susah dilakukan. Mungkin yang senang Photoshop susah melakukan ini, tapi dengan AI, nah ini bisa. Nah, ini hal yang mungkin sampel yang sederhana untuk teman-teman fisika mungkin juga bisa dengan data yang ada mengenerate konsep-konsep fisik yang lain, atau mengenerate model-model fisik yang lain. Jadi fundamentalnya saya punya punya input, punya model di sini machine learningnya, terus ada output di sini, ada output. Nah, ini konsep sederhananya, ya, konsep konsep umum dari machine learning. Nah, apa tadi useful generalization. Jadi ini tujuan utama dari machine learning itu gimana kita bisa menggeneralization sebuah data. Jadi dengan data itu diharapkan, nah ini kalau kita punya data input, punya machine learning, terus outputnya, machine learningnya itu diharap bisa membangun model, ya, yang bisa digunakan untuk data-data yang akan datang, yang mungkin kita banyak contohnya ini kucing dan anjing, kita bisa
data lain di luar dari yang dataset ada, kita tunjukkan ini apa ya, ini kucing apa anjing gitu kan. Itu possible ya. Model yang diharapkan harus bisa mendeteksi apa generalization. Jadi yang model yang ideal bisa mendeteksi itu anjing atau kucing, itu sederhana. Nah, terus juga sekarang sudah ke arah akurasi ya, seberapa akurat, terus seberapa cepat, karena kebutuhannya kan itu kan nggak mungkin apa, kebutuhan dari mesin learning itu nggak hanya bisa akurat tapi nggak bisa cepet. Nah, contohnya tadi kayak bikin filter itu kan cepet banget, dia dia bisa akurat dan bisa sangat cepat. Nah, jadi konsep dasarnya tadi sederhana aja gitu kan. Ada data. Nah, ini agak susah ya main game sini ya. Ini ada data. Ini ada data training. Di dalam kotak itu ada data training. Terus ini hasilnya. Kita nggak tahu gimana caranya. Kita anggap aja nanti itu machine learning ada hasilnya. Data ini bintang. Data ini anak panah, kan? Bintang ada anak panah gitu. Nah, kalau ini apa? Mungkin ada yang bisa jawab ini apa? Ini ada bintang, ini ada panah. Kalau ini apa? Ini betul nggak? Mungkin ada yang bisa ngasih ini. Ini betul nggak? Nah, konsep machine learning itu seperti itu kan. Ada data training, terus ada konsep trainingnya itu, ada data training, masuk ke model, terus diprediksi. Nah, yang diharapkan prediksinya semakin bagus. Itu kenapa machine learning jadi apa? Jadi uh, tren, karena kemampuan komputasinya untuk ini itu udah sangat apa namanya? Sangat cepat gitu kan. Nah, terus sekarang yang terkenal ada neural networks ya. Neural network, kenapa ini jadi terkenal, karena emang ekspresif banget. Kalau Anda punya problem apapun, fenomena apapun, data apapun, itu possible banget untuk dimodelkan dengan neural network. Jadi neural network sangat sangat fleksibel sekali untuk banyak kasus, mau gambar, mau audio, mau video, mau data-data fisika gitu, itu sangat mungkin banget. Tinggal hanya gimana kita apa namanya, membangun modelnya, gimana kita membangun modelnya. Mungkin ada autoencoder, banyak banget untuk model-model yang bisa kita lakukan, dan itu biasanya punya karakteristik sendiri. Kayak mungkin kalau di fisika banyak, kalau saya lihat Profesor Brompton ini pakai autoencoder gitu kan, gimana data yang ada dimasukkan ke mesin ya, ke mesin learning, terus dikompres ya, dimensionally kompres, terus di decoder, di decoder baru hasilnya diharapkan antara apa loss-nya, ada loss nanti. Nah, ini konsep yang dibangun sederhana seperti itu. Cuman beliau bermain-main di mana konsep-konsep fisika itu dimasukkan ke neural network. Itu yang mungkin bakal banyak dilakukan teman-teman di fisika. Banyak sekali model-model, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya beliau. Dan Anda sendiri saya pikir juga bisa memodel apa, mentuning neural network sesuai dengan apa namanya, karakteristik dari fenomena fisika yang ingin Anda buat. Terus kenapa neural network juga terkenal lagi, ada namanya arbitrary. Jadi kemampuan dari neural network itu untuk apa namanya, memetakan input ke outputnya itu sangat sangat bagus ya.
dibandingkan dengan model-model lain. Kayak contohnya kalau kita lihat simple statistik, mungkin dengan data yang apa namanya, data yang minim gitu, itu mungkin masih lebih bagus. Tapi ketika data itu semakin besar volumenya, itu eh, simple statistik bakal apa namanya, melandai ini ya. Tapi dengan deep neural network itu terbukti bahwa kemampuan dari model, performa modelnya bisa lebih tinggi. Tapi ya itu tadi, karena biasanya komputer neural network, kalau digedekan modelnya mesti butuh power yang gede, butuh komputasi yang lebih gede ya. Ya konsekuensinya di situ. Jadi kalau dibilang ngomongin tadi SDG tadi sebenarnya bertolak belakang ya. SDG kan gimana berkesinambungan, tapi di deep neural network sendiri butuh komputer yang sangat tinggi. Kalau mungkin kalau pernah baca sedikit apa artikel yang nggak make sense, kayak ChatGPT itu ternyata untuk training datanya itu butuh listrik segede negara terkecil Eropa. Jadi untuk trainingnya itu segitu gedenya, dan untuk menghandle apa query teman-teman itu setiap harinya itu listriknya butuh sangat besar sekali, gitu kan. Jadi kalau dibilang ya dari sisi power, sumber daya listrik itu memang benar-benar butuh sangat gede. Nah, tapi kembali kalau ngomongin performa deep learning untuk saat ini bisa dibilang menjanjikan sekali, ya. Menjanjikan sekali. Nah, ini terakhir terkait dengan gimana fisik bisa mendrive machine learning. Jadi yang diharapkan dari machine learning itu nggak hanya apa namanya, nggak hanya machine learning itu bukan benar-benar machine learning bisa menyelesaikan masalah fisika, enggak. Tapi sebenarnya malah yang benar itu Anda orang fisika gimana membuat machine learning itu bekerja atau bisa bisa Anda tuning, bisa Anda optimasi dengan fenomena-fenomena fisika yang ada. Jadi deep learning secara general bisa kompleks fenomena bisa 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 dihandle, tapi dengan kemampuan atau knowledge dari fenomena